Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Tiada kata yang paling afdol kita ucapkan melainkan puja dan puji sebagai tanda syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah kita masih diberikan kesehatan, umur yang panjang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita, yaitu Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi yang kita jadikan contoh, Nabi yang kita jadikan tauladan dalam kehidupan kita sehari-hari. Siapa dia? Tidak lain adalah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pemirsa Naba TV dimanapun Anda berada, alhamdulillah pada kesempatan ini saya akan mengutip tema yang dikutip dalam sebuah kitab Raudatun Nasihin, yaitu nasihat baginda Rasulullah bersama dengan istri tercinta, yaitu Sayyidah Aisyah. Apa nasihat baginda Rasulullah? Yang pertama, wahai istriku tercinta, jangan engkau tidur sebelum melakukan 4 hal. Apa itu ya Rasulullah? Yang pertama, jangan engkau tidur sebelum hatamkan Al-Quran. Yang kedua, jangan engkau tidur sebelum bersolawat kepada Nabi. Yang ketiga, jangan engkau tidur sebelum minta ampun kepada semua manusia. Dan yang terakhir, kata baginda Rasulullah, wahai istriku tercinta, jangan engkau tidur sebelum haji dan umrah. Bertanya Aisyah kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai baginda Rasulullah, bagaimana saya bisa menghatamkan Al-Quran dalam waktu yang sangat sedikit? Coba bayangkan, sebelum tidur kita disuruh hatamkan Al-Quran, pasti saya tidak mampu wahai Rasulullah. 6.666 ayat, 114 surat, muhkam dan mutasyabih diturunkan di 2 tempat, yaitu Makkiyah wa Madaniyah. Pasti saya tidak mampu ya Rasulullah. Apa kata baginda Rasulullah? Yang saya maksud, wahai istriku tercinta, jangan engkau tidur sebelum hatamkan Al-Quran. Membaca Qul Huwallah 3 kali sama ibaratnya seperti hatamkan Al-Quran, yaitu Qul Huwallahu ahad, Allahus somad, lam yalid walam yulad walam yakullahu kufuwan ahad. Sama ibaratnya seperti hatamkan Al-Quran. Ada kisah di zaman baginda Rasulullah, seorang sahabat, seorang imam besar. Ini seorang imam besar, setiap memimpin sholat berjamaah selalu membaca kulhu, selalu membaca surat Al-Ikhlas. Kemudian ada makmum merasa bosan pada saat itu dan melapor kepada baginda Rasulullah, wahai baginda Rasulullah, ada seorang imam besar, setiap memimpin sholat berjamaah selalu membaca kulhu, selalu membaca surat Al-Ikhlas. Akhirnya baginda Rasulullah mendatangi si imam besar tersebut. Apa kata baginda Rasulullah? Wahai imam besar, apakah betul yang dikatakan makmum setiap memimpin sholat berjamaah selalu membaca kulhu, selalu membaca surat Al-Ikhlas? Benar, wahai baginda Rasulullah. Kenapa Anda membacanya? Karena saya cinta kepada Allah, karena saya cinta kepada keesaan Allah. Apa kata baginda Rasulullah dalam hadisnya? Tidak akan disentuh jasadnya oleh api neraka orang-orang yang selalu membaca Qul Huwallahu ahad, Allahus somad, lam yalid walam yulad walam yakullahu kufuwan ahad. Pemirsa Naba TV dimanapun Anda berada. Yang kedua, jangan engkau tidur sebelum bersolawat kepada baginda Rasulullah. Ada seorang pemuda Yahudi datang menghadap kepada baginda Rasulullah.
sambil membawa kitabnya. Begitu berhadapan dengan baginda Rasulullah, pemuda Yahudi berkata, "Wahai Muhammad, saya akan bacakan kitabku di hadapanmu." Apa reaksinya Nabi? Nabi berkata, "Silahkan wahai pemuda Yahudi." Apa yang terjadi? Begitu pemuda Yahudi membaca kitabnya, ternyata di dalam kitabnya banyak disebut nama baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian pemuda Yahudi langsung bersolawat kepada Nabi. Apa reaksinya Nabi? Nabi berkata, "Wahai pemuda Yahudi, diampuni dosamu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala." Pemuda Yahudi satu kali bersolawat kepada Nabi, diampuni dosanya oleh Allah. Bagaimana dengan kita yang setiap detik, setiap menit selalu bersolawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Suatu ketika Nabi pernah didatangi oleh 4 malaikat. Tidak ada Nabi yang pernah didatangi oleh 4 malaikat sekaligus kecuali baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, malaikat Jibril berkata kepada baginda Rasulullah, "Wahai Muhammad, barang siapa yang bersolawat atasmu sebanyak 10 kali dalam sehari, maka saya akan tuntun tangannya melewati jambatan Shiratal Mustaqim bagaikan kilat yang menyambar." Mikail berkata, "Wahai Muhammad, barang siapa yang bersolawat atasmu, maka saya akan meminumkan air dari telagamu." Israel berkata, "Wahai Muhammad, barang siapa yang bersolawat atasmu, maka saya akan mencabut ruhnya selembut-lembut mencabut ruh para nabi dan rasul." Israfil berkata, "Wahai Muhammad, barang siapa yang bersolawat atasmu, maka saya akan sujud kepada Allah. Saya tidak akan bangkit dari tempat sujud saya sampai pada hari kiamat sebelum dosa orang-orang itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala." Ya Nabi, salam alaika. Ya Rasul, salam alaika. Ya Habib, salam alaika. Salawatullah alaika. Marilah kita memperbanyak solawat kepada Nabi. Orang yang memperbanyak solawat kepada Nabi itulah orang-orang yang beruntung. Diabadikan oleh Allah dalam Al-Quran, "Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wasallimu taslima." Ayat ini menjelaskan bahwa Allah beserta dengan malaikat-malaikatnya memuji kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hai orang-orang yang beriman, mengaku beriman kepada Allah, tetapi ketika disebut nama baginda Rasulullah tidak bersolawat kepadanya. Apa kata baginda Rasulullah? Orang yang paling kikir di dunia bukan orang yang pelit diminta hartanya, tetapi orang yang paling kikir di dunia ketika disebut namaku tidak bersolawat kepada aku. Pemirsa Naba TV dimanapun Anda berada, perbanyaklah solawat kepada baginda Rasulullah, karena kita akan diberi syafaat oleh Allah bagi orang-orang yang selalu memperbanyak solawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pemirsa Naba TV dimanapun Anda berada, ketiga, jangan engkau tidur sebelum minta ampun kepada semua manusia. Bagaimana caranya ya Rasulullah? Mau tidur minta ampun kepada semua manusia? Pasti saya tidak sanggup wahai Rasulullah. Coba bayangkan, kita bayangkan sendiri, kita tinggal di suatu kompleks perumahan. Setiap mau tidur, kita pergi ke sebelah kanan kita, minta maaf, jabat tangannya. Pasti satu hari satu malam tidak akan selesai. Tetapi apa kata baginda Rasulullah? Yang saya maksud wahai istriku tercinta, jangan engkau tidur sebelum minta ampun kepada semua manusia, yaitu doakan orang yang pernah kita sakiti, doakan orang yang telah meninggal dunia, doakan orang yang masih hidup. Mana doa yang dianjurkan? Yang dianjurkan oleh baginda Rasulullah yaitu
Allahumma ghfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Sama ibaratnya seperti minta ampun kepada semua manusia yang sudah minta maaf kepada tetangganya yang sekian lama tidak pernah maafkan. Ada yang telah meninggal dunia belum sempat minta maaf. Sebelum kita tidur, angkat tangan kita memohon kepada Allah dengan cara membaca Allahumma ghfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Sama ibaratnya seperti minta ampun kepada semua manusia, baik yang masih hidup maupun yang telah meninggal dunia. Pemirsa Naba TV dimanapun Anda berada. Yang terakhir, jangan engkau tidur sebelum haji dan umroh. Bagaimana caranya kita mau tidur pergi haji dan umroh? Coba bayangkan, dulu di zaman baginda Rasulullah dari Madinah menuju kota Mekah untuk melaksanakan ibadah haji bisa ditempuh paling cepat 1 pekan atau 7 hari 7 malam. Bahkan ada sahabat melaksanakan ibadah haji maupun ibadah umrah kurang lebih perjalanan 30 hari. Coba bayangkan kita sekarang mau berangkat haji, mau berangkat umrah dari Makassar kemudian menuju ke kota Jeddah atau kota Madinah, perjalanan hampir 11 jam 45 menit. Coba bayangkan, bagaimana caranya ya Rasulullah? Sebelum tidur pergi haji dan umrah. Inilah yang harus kita amalkan. Sebelum kita tidur, perbanyaklah tasbih kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mana tasbih yang dianjurkan oleh baginda Rasulullah? Yaitu biasa kita baca pada saat kita angkat tangan kita melewati rukun Hajar Aswad, kemudian membaca Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Barang siapa yang membaca tasbih subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, bagikan pergi haji dan umrah. Semoga kita semua bisa berhaji setiap hari, bisa berumrah setiap 5 waktu kita selesai melaksanakan sholat. Makanya amalkan 4 yang diperintahkan baginda Rasulullah kepada istrinya. Yang pertama, jangan engkau tidur sebelum hatamkan Al-Quran. Yang kedua, jangan engkau tidur sebelum bersolawat kepada Nabi. Yang ketiga, jangan sekali-sekali engkau tidur sebelum minta ampun kepada semua manusia. Yang keempat, jangan engkau tidur, atau yang terakhir, jangan engkau tidur sebelum haji dan umroh. Mudah-mudahan kita semua bisa mengamalkan yang diperintahkan oleh baginda Rasulullah. Mudah-mudahan kita bisa aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Pemirsa Naba TV dimanapun Anda berada, terima kasih atas perhatiannya. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.